Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. 7 amalan tidak akan membawa manfaat kalau tidak disertai dengan yang 7. Yang pertama, ayak malabil khaufi dunal hadar. Orang yang berbuat dengan rasa takut tetapi dia tidak menghindari kepada kemaksiatan. Jadi orang yang beramal karena takut tetapi dia tidak menghindari kemaksiatan, maka amalannya itu tidak ada apanya, tidak ada manfaatnya. Seperti orang yang berkata, aku takut dengan siksa Allah, tetapi dia tidak menghindari kemaksiatan, maka pengakuannya itu bohong. Itu yang pertama. Jadi artinya kalau kita melakukan sesuatu karena takut kepada Allah, maka hal yang akan menjerumuskan kepada murkanya Allah harus kita takuti. Seperti contoh nih, santri nih, takut dengan Abah. Saya takut dengan aturan pesantren, ya kan? Tetapi larangan-larangan pesantren dilanggar. Berarti pengakuannya dia itu bohong. Ya kan? Tidak ada apanya, tidak ada manfaatnya. Ketika ditanya, kamu cinta enggak dengan pesantren? Cinta. Cinta dengan apa? Cinta. Cinta dengan orang tua, sayang dengan orang tua, sayang. Tetapi larangan-larangan itu kamu tabrak, berarti pengakuan kamu itu apa? Pengakuan itu bohong, tidak akan ada apanya, tidak ada manfaatnya. Ya, yang pertama. Yang kedua, amalan yang dilakukan karena roja atau karena berharap, tetapi meninggalkan amalan soleh, ya, berharap mendapatkan pahala dari Allah, tapi tidak melakukan apa? Tidak melakukan amal soleh, maka
harapannya kira-kira dapat nggak? Ya enggak. Berharap mendapat upah tapi tidak kerja, dapat nggak upah kira-kira? Ya enggak. Berharap dapat kebaikan dari orang tua tapi tidak menunjukkan kebaikan kepada orang tua, kira-kira orang tua sayang nggak dengan kita? Ya enggak akan. Atau berharap dihormati, dihargai teman, tapi kamu tidak berbuat dengan sesuatu yang membuat teman itu sayang dengan kamu, kira-kira dapat nggak itu kasih sayang? Tidak akan. Ya, makanya ketika kamu ingin dihormati orang, lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang membuat orang senang. Ketika kamu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan apa-apa yang membuat Allah itu ridho. Nah, kalau kamu ingin dihargai oleh pesantren, ya kan, hargai pesantren, ya kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang diniatkan tapi tidak dimaksud. Amalan yang diniatkan tapi tidak dimaksud. Nah, itu. Nah, amalan yang diniatkan tapi tidak dimaksud. Nah, seperti kamu ngaji tapi tidak niat. Kamu lagi ngaji nih, lagi apa nih? Ngaji, tapi dalam hati tidak ada niat ngaji. Ya, kamu sholat, kamu udah niat sholat, jadi tidak sholatnya. Iya, makanya harus dimaksud. Makanya kalau sholat fardu kan, yang harus diniatkan itu berapa? 1. Qasdul fi'li, maksud mengerjakan. Yang kedua, ta'yinun, menentukan pekerjaan yang dikerjakan. Kalau sholat duhur harus disebut duhur. Kalau sholat asar harus disebut asar. Kalau sholat maghrib harus disebut maghribnya. Kalau sholat isya harus disebut isya. Kalau sholat subuh harus disebut subuhnya. Itu namanya ta'yin. Kemudian apa lagi yang harus diniatkan kalau fardu? Fardiyah, fardunya harus disebut. Usolli fardu dhuhr. Ya. Jadi kamu sholat udah diniatin, ya kan? Dikerjakan tapi tidak diniatkan, ya tidak jadi. Tidak apa? Nah, amalan itu dikerjakan tapi tidak diniatkan. Ada dimaksud gitu. Hanya harus dimaksud. Macam kamu lagi ngaji ini, kalau udah kamu niat ngaji itu, ya tidak jadi. Nah, maka kekuatan niat ini akan menjadi energi yang kuat. Kalau kamu benar-benar, kita ini kuat puasa karena berniat. Kalau tidak punya niat, tak kuat puasa itu. Benar, ya. Maka ketika kita puasa, bukan di bulan Ramadan ya, yang ketika orang tidak pada puasa, ya kan, niatnya setengah-setengah, rasanya lapar aja terus. Tapi ketika puasa itu diniatkan, seluruh anggota tubuh kita juga akan merespon dengan niat kita. Maka kalian juga menjadi santri itu harus niat yang kuat supaya direspon oleh tubuh kita sehingga kamu mampu menghadapi berbagai tantangan. Makanya kalau nasihat Nabi kepada Abi Dzar itu, jadi disafinah final bahra amik. Perbarui terus oleh kamu perahumu karena lautan yang akan kamu seberangi sangat apa? Sangat dalam. Artinya apa? Niat itu harus selalu diperbaharui. Supaya apa? Supaya kita mampu menjalani berbagai rintangan. Kalau kalian sekarang kalian sebagai pelajar, di masa kalian menjadi seorang pelajar. Ya. Kemudian yang keempat, berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh. Berdoa tapi tidak apa? Tidak sungguh-sungguh. Itu juga ada apanya. Walaupun
banyak-banyaknya. Kalau tidak punya serius dalam berdoa ya tidak ada apanya. Makanya ada baca doa, ada berdoa. Ya, ada baca doa, ada berdoa. Ya kan? Kalau baca doa kamu sampai habis satu buku, ya baca doa, dapat pahala baca doa saja. Ya. Makanya berdoa itu kalau mau punya hasil harus disertai dengan harus dengan sungguh-sungguh. Cara sungguh-sungguh di dalam berdoa ada riadahnya. Ada apanya? Ada latihannya. Makanya Abah selalu menyampaikan kan, malam Kamis sholat tahajud disambung dengan pikiran sampai subuh. Ya, hari Kamis puasa, malam Jumat diisi dengan pikiran sholawatan, ya kan? Dengan harapan doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu riadah seperti itu. Ya, harus ada mujahah. Nah, kalau hanya doa-doa gitu saja, ya kan? Ya doanya biasa-biasa saja, tidak ada asalnya, ya kan? Ya. Jadi doa itu kalau ingin jitu itu harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan mujahah. Yang kelima, amalan yang tidak ada gunanya itu apa? Istighfar, tetapi tidak disertai dengan penyesalan. Mohon ampun, tapi tidak ada apa? Tidak ada penyesalan. Kalau dipanggil sama abah, sama umi, sama siapa itu, sama sama Kaipang, nangis, ya kan? Tapi habis itu tidak ada nyesal, ya. Kalau diintegrasi sama Ustadz, nangis pura-pura. Tapi habis itu tidak ada penyesalan, diulang lagi, ya itu macam taubat sambal namanya. Udah tahu pedas, tapi masuk dia apa? Nyolet lagi. Nah, itu tidak ada guna itu, ya kan? Minta ampun, minta maaf, tapi tidak ada apa? Tidak ada penyesalan dengan kesalahan yang kita lakukan, ya. Nah, itu juga tidak ada apanya tuh, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang keenam, ya, amalan yang dilakukan dengan terang-terangan tidak disertai dengan yang rahasia. Artinya apa? Ya, dalam beramal itu baik itu rame-rame dengan kita sendiri harus kita sama, harus kita apa? Sama. Sholat maghrib sendirian 5 menit, sholat maghrib rame-rame juga 5 menit. Jangan kalau ada orang macam khusyuk, tapi tidak ada orang buru-buru, ya kan? Nah itu, ya, ya. Jadi amalan yang ketika terang-terangan disaksikan oleh orang lain atau tidak disaksikan oleh orang lain, yaitu harus sama. Tapi kalau ketika ada orang bagus, ketika ada orang tidak bagus, nah itu tidak ada manfaatnya kita. Kemudian yang ketujuh, yaitu amalan yang dilakukan dengan banyak cara, ya kan, dengan berbagai usaha, tetapi tidak disertai dengan ikhlas. Tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan ikhlas, ya kan? Ya, sudah capek berbuat itu, melakukan cara begini, tapi tidak ikhlas, tidak akan ada hasilnya, ya kan? Jadi kiai, ya kan, capek jadi kiai itu, ya kan? Tapi kalau tidak ikhlas, ada pahalanya enggak? Tidak ada. Jadi santri ini capek enggak? Capek, ya kan? Capek. Kalian udah beramal nih dengan sekemampuan kalian, ya kan?
Tapi kalau tidak ikhlas itu tidak ada nilainya di sisi siapa itu? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cobalah. Kamu bangun jam berapa? Jam 2. Suruh apa sama Ustaz? Sholat tahajud. Habis tahajud? Sahur. Habis sahur? Oh, talaki. Habis talaki? Nunggu sholat subuh sampai subuh. Nanti dibangunkan lagi. Suruh kumpul. Suruh apa lagi? Sholawatan. Habis sholawatan, sholat duha. Habis itu sholawatan. Disambung lagi. Sholat duha. Habis itu ngaji lagi. Sholat asar. Ngaji lagi. Maghrib, isya, taraweh. Ngaji lagi. Capek enggak? Capek. Tapi kalau udah ikhlas ada nilainya enggak di sisi Allah? Enggak ada. Maka lakukan ya apa yang kita lakukan dengan begitu capek itu dengan apa? Dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu ada nilai di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santriwan-santriwati dan jamaah kurma rahimakumullah, mungkin ini yang kita dapat kaji di malam ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.